Baik. Satu, konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan lain. Ini ada di halaman 7 LKS ya. Konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan lain dapat dilakukan dengan membagi nilai bilangan desimal tersebut dengan basis bilangan lain. Seperti pada rumus di bawah ini. Nah, di situ ada pembagi ya. Ada pembagi yang di sebelah kiri atau basis. Jadi pembaginya itu basis. Kemudian nilai itu yang di tengah. Kemudian yang di kolom sebelah kanan itu adalah sisa. Nah, pembagi itu simbolnya N, nilai itu simbolnya X, sisa itu nanti ditulis sisanya berapa gitu ya. Dari rumus tersebut akan didapat hasil konversi yang merupakan sisa hasil bagi dari setiap literasi yang ditulis dari terakhir atau bawah hingga ke atas. Yang A, konversi desimal ke biner. Konversi bilangan desimal ke biner dapat dilakukan dengan membagi nilai desimal dengan basis biner, yaitu 2. Contoh di situ 187 basis 10 akan dikonversi menjadi basis 2 atau biner. Dapat dihitung dengan cara di situ ada nilai ya 187. 187 dibagi 2 yang ada di sebelah kirinya ya. 187 dibagi 2. Karena 187 ini adalah bilangan ganjil, maka kalau dibagi 2 pasti ada sisa ya. 187 dibagi 2. Contohnya 18, itu kan 18 ya. 18 dibagi 2 itu 9, tulis 9. Terus 7-nya ya. 7 itu dibagi 2 itu pasti sisa. 7 dibagi 2 berarti 6. 6 dibagi 2 itu 3 ya. Terus sisanya 1. Maka sisanya ditaruh di sebelah kanan. Nah, sekarang nilainya menjadi 93. 93 itu dibagi 2. Ya. 93 dibagi 2. 9 dibagi 2 ini tidak bisa. Bisanya 8 ya. 8 bagi 2 itu nilainya 4. Taruh di bawahnya 4. Lalu 3 itu ketambahan 1 yang ada di depannya tadi, yaitu 9, yang ternyata diproses itu 8. Nah, 9 menjadi 8 berarti ada sisanya 1. Nah, 1 ini ditambahkan dengan 3, tapi 1 ini nilainya puluhan, berarti dia itu 10. 10 ditambah 3 berarti 13. 13 dibagi 2 ini jelas sisa nantinya, berarti 12 nanti. 12 bagi 2 hasilnya 6. Baru sisanya 1. Ya, sehingga munculnya angka 46. 46 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Berarti di sini pas ya, tidak ada sisa ya. Sehingga di situ sisanya ditulis 0. Kemudian 23 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, bisanya 2. Berarti 2 dibagi 2, 1. Nah, karena tadi itu 3 menjadi 2 berarti ada sisanya 1. Ya. Kemudian nilai 11 sekarang. 11 ini dibagi 2, bisanya 10 ya. Kalau 11 dibagi 2 sisa. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian berarti dari 11 menjadi 10 berarti ada sisa 1. Ditulis sisanya 1 di sebelah kanan. Kemudian 5 dibagi 2, ini bisanya ini 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, karena 5 menjadi 4 berarti ada sisa 1. Ya. Ada sisa 1 sehingga ditulis 1 di sebelah kanannya. Lalu 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. Karena memang tidak ada sisa berarti sisanya 0. 1 dibagi 2 ini tidak bisa ya. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Ditulis di bawahnya 0, kemudian sisanya 1. Nah, jadi hasil konversi desimal 187 ke biner adalah, nah ini cara melihatnya dimulai dari bawah ya. 0 itu tidak termasuk ya. Yang paling bawah sendiri yang di sebelah kanan itu kan ada 1 0 1 1 1 0 1 1 ya. Jadi dari bawah ke atas. Sehingga kita tinggal tulis saja hasilnya itu yang ada di
bagian ke biner adalah gitu ya, 1 0 1 1 1 0 1 1. Nah, jadi itu adalah hasil konversi dari desimal ke biner untuk angka 187. Nah, lebih jelasnya kita akan melihat video supaya kalian punya gambaran yang lebih jelas. Kalau penjelasan barusan ini apakah sudah cukup jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Halo? Sudah cukup jelas? Halo, kok tidak ada yang respon? Jelas, Pak. Jelas? Nah, untuk lebih jelasnya lagi silakan simak videonya. Menjadi bilangan biner dengan nilai 26 menjadi bilangan biner. Dalam menuliskan jenis sistem bilangan biasanya disertai dengan angka basisnya. Misalkan di sini desimal. Angka basisnya ditulis di sini 10. Nanti ketika menuliskan biner juga sama, akan dituliskan basisnya 2, oktal dituliskan basisnya 8, dan heksadesimal dituliskan basisnya 16. Tujuannya adalah agar tidak salah dalam menyebutkan jenis dari sistem bilangan tersebut. Cara mengubah bilangan desimal ke biner adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu dibagi dengan 2 sampai habis. Jika tidak ada sisa, maka dituliskan dengan 0, dan jika ada sisa hasil bagi, ditulis dengan 1. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan di sini bilangan desimal 26 kita ingin ubah atau kita ingin konversi ke dalam bentuk bilangan biner. Nah, caranya seperti apa? Ya, bilangan 26 ini kita bagi dengan basis bilangan biner, yaitu dibagi dengan 2. 26 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 13. Apakah ada sisanya? Ya, tidak ada sisanya. Atau kita tuliskan sisa sama dengan 0. Kemudian, angka 13 ini kita turunkan ke bawah, kita bagi dengan 2 lagi. Menghasilkan angka 6 dan sisa 1. Sampai di sini cukup jelas? Kemudian 6 dibagi lagi dengan 2, hasilnya 3, tidak bersisa maka kita tulis sisanya 0. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Kemudian 1 kita bagi dengan 2, itu sama dengan 0, sisanya adalah 1. Atau bilangan tersebut tidak bisa dibagi 2 sehingga kita tuliskan sisanya sama dengan 1. Nah, cara menuliskannya adalah dari bawah ke atas. Yaitu kita tuliskan 1, 1, 0, 1, 0. Seperti ini. Maka bilangan desimal 26 jika dituliskan ke dalam biner adalah 11010. Sampai di sini bisa dipahami? Kita ambil contoh yang kedua. Di sini ada bilangan 45. Bagaimana? Dari penjelasan itu sudah makin jelas? Jika masih ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sudah jelas? Yang merasa jelas nyoba sampaikan jelas. Jelas. Jelas ya? Jelas. Ya, baik. Kita akan melihat contoh berikutnya ya. Dari 45 basis 10 atau desimal nanti akan dikonversi menjadi bilangan biner. Nah, sekarang 45 kita bagi dengan basis bilangan biner, yaitu kita bagi dengan 2. 45 dibagi 2, hasilnya adalah 22. Tapi masih mempunyai sisa 1. Karena 2 dikali 22 itu 44. Jadi kalau kita kurangkan dengan 45, maka masih tersisa 1 angka. Jadi kita tuliskan sisanya 1. Kemudian 22 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 11. Ini habis dibagi, maka kita tuliskan sisa sama dengan 0. Kemudian 11 kita bagi dengan angka 2 lagi,
sehingga menghasilkan angka 5 dan masih mempunyai sisa 1. Kita lihat di sini, 2 dikali 5 adalah 10, maka 11 dikurang 10 masih mempunyai sisa 1. Kemudian kita lanjutkan, 5 dibagi dengan 2 sama dengan 2, sisa 1. Kemudian kita tuliskan lagi, 2 dibagi dengan 2, hasilnya 1, sisa 0. Kemudian 1 kita bagi lagi menjadi 2, hasilnya 0, sisanya 1. Maka dalam menuliskan hasil konversi dari 45 desimal menjadi biner adalah 101101. Nah, berikutnya kita akan mengkonversi 1101. Nah, berikutnya kita akan mengkonversi bilangan itu angkanya tadi yang muncul terlalu cepat ya, yang ada di sebelah kanan. Tapi kalian paham ya maksudnya. Jadi untuk menuliskannya, untuk hasil konversinya dari bawah ke atas ya. Desimal ke dalam bentuk bilangan oktal. Nah, caranya seperti apa? Misalkan kita punya... Oke, stop dulu. Kita akan lanjut ke LKS supaya tidak bingung. Yang B yang ada di halaman 7 ya, konversi desimal ke oktal sama seperti konversi bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal ke oktal dapat dilakukan dengan membagi nilai desimal dengan basis oktal. Itu salah ketik itu ya, itu bukan biner ya maksudnya ya, itu di LKS salah ketik, itu bukan biner, seharusnya oktal. Silakan dicoret kemudian dibetulkan. Nah, seharusnya di situ adalah dengan basis oktal yaitu 8. Berikutnya, perhatikan contoh berikut dengan seksama. 187 basis 10 dikonversi menjadi bilangan berbasis oktal. Cara menghitungnya adalah di situ 187 dibagi 8. Nah, nanti nilainya berapa, sisanya berapa, ditulis, sisanya 3. 187 dibagi 8 hasilnya ternyata 23. Nah, ada sisa 3, maka kita tulis 3 di sebelah kanan. Kanan itu khusus untuk sisa. Kemudian 23 dibagi 8, ketemunya 16. Ya, 23 itu kalau dibagi 8 tidak bisa Pak. Bisanya itu 16. 16 dibagi 8 itu 2. Sehingga 16 dengan 23 itu selisihnya 7, berarti sisanya 7. Kita tulis 7 ya. Kemudian 2 ini dibagi 8, tidak bisa Pak, hasilnya 0. Iya benar. Sisanya berapa? 2. Nah, sehingga ketemu 273. Jadi hasil konversi bilangan desimal 187 ke oktal adalah 273. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat videonya supaya lebih jelas. Ini dari desimal ke oktal. Bilangan desimal 124. Nah, bagaimana caranya kita mengkonversikan angka 124 ini ke dalam oktal? Caranya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi dengan 8 sampai habis. Jika ada sisa bagi, ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi, maka ditulis dengan 0. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini 124. Tipsnya tadi dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi dengan 8. Berarti 124 kita bagi 8, hasilnya adalah 15, sisanya adalah 4. Nah, bagaimana cara menghitung hasil 15 dan sisa 4? Teman-teman bisa menggunakan cara manual atau bisa menggunakan kalkulator. Nah, misalkan di sini kita tuliskan 124 kita bagi dengan 8, maka hasilnya adalah 15,5. Kita tuliskan 15. Nah, komanya kita tidak perlu tuliskan. Nah, cara menghitung sisanya adalah kita mengalihkan 15 dengan 8.
maka hasilnya adalah 120. Nah, angka 120 ini kita selisihkan dengan 124. Jadi kita tuliskan di sini dikurang dengan 124. Maka sisanya adalah 4. Ingat, selisih selalu positif ya. Jadi ketika diselisihkan dengan 124, 120 hasil perkalian antara 15 dan 8 adalah 4. Maka kita tuliskan di sini sisa 4. Nah, kemudian kita tuliskan kembali di sini 15 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 1, sisanya adalah 7. Nah, kemudian kita bisa langsung tuliskan hasil 1 ini karena nilainya kurang dari 7, maka kita langsung tuliskan di sebelah sini, sisa 1. Nah, dalam menuliskan sama seperti tadi, menuliskannya dari bawah ke atas, yaitu 1, 7, 4. Seperti ini, 1, 7, 4. Jangan lupa tuliskan angka 8 sebagai penanda bahwa 174 di sini basisnya adalah bilangan oktal, bukan bilangan desimal. Kita coba contoh yang kedua. Bagaimana cara mengubah bilangan desimal 845 kita ubah ke dalam oktal? Sama seperti tadi, kita membagi bilangan desimal tersebut dengan basis bilangan oktal yaitu 8. 845 dibagi 8 adalah 105, sisanya 5. Dalam menuliskan sisa, kita coba kembali cara menghitung sisa seperti apa. Maka di sini kita tuliskan, kita ketik 845 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 105. Komanya kita abaikan. Nah, kemudian 105 kita kalikan dengan 8, hasilnya 840. Kemudian kita selisihkan dengan 845. 845 dikurang 840 adalah 5. Maka di sini sisa dari hasil bagi antara 845 dibagi 8 adalah 5. Cukup jelas ya teman-teman? Kemudian kita tuliskan 105 dibagi 8, hasilnya adalah 13. Sisanya adalah 1. Teman-teman bisa sambil mencari menggunakan kalkulator. Kemudian 13 dibagi dengan 8, hasilnya 1. Sisanya adalah 5. Nah, kemudian karena hasil 1 ini kurang dari 8, maka kita langsung tuliskan di paling bawah sisa 1. Sehingga kita bisa tuliskan hasil konversi dari desimal 845 ke dalam oktal adalah 1515. Kemudian kita lanjutkan konversi bilangan desimal ke dalam bilangan heksadesimal. Bagaimana cara mengubah bilangan desimal? Misalkan di sini 452, kita konversikan ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Ya, caranya sama seperti tadi. Bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal atau dibagi dengan 16 sampai habis. Jika ada sisa bagi, ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi, ditulis dengan 0. Kita langsung ke contoh soal. 452 desimal kita ubah ke dalam bilangan heksadesimal. Caranya adalah dengan membagi bilangan desimal tersebut ke basis bilangan heksadesimal, yaitu dibagi dengan 16. 452 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 28, sisanya adalah 4. Nah, kita coba ulangi bagaimana caranya. Caranya adalah kita tuliskan seperti biasa, 452 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 28,25. Kita tuliskan di sini 28. Nah, bagaimana cara menghitung sisanya? Angka 28 kita kali dengan basis bilangan heksadesimal. Karena tadi yang membagi kita kali sekarang 448. Kemudian hasil ini kita selisihkan dengan 452. Kita bisa langsung kurangkan dengan 452. Maka hasilnya adalah 4.
minus 4 ini adalah selisih antara 452 dengan 448. Selisih kita tuliskan dengan bilangan positif, yaitu 4. Nah, kemudian 28 kita bagi dengan 16, hasilnya 1, sisanya adalah 12. Ingat, dalam menuliskan sistem bilangan heksadesimal, mulai dari angka 10 sampai dengan 15 diwakili dengan huruf A sampai dengan F. Jika di sini sisanya 12, maka kita tuliskan dengan huruf C. Kemudian di sini hasil 1 kita langsung tuliskan sisa 1 di paling bawah, karena nilai 1 ini kurang dari 16. Maka tidak bisa dibagi dengan 16, sehingga langsung kita tuliskan sisanya adalah 1. Nah, cara membacanya sama seperti tadi, dari bawah ke atas. Hasilnya adalah 1C4. Ingat, tetap dituliskan basis bilangannya 16 di bagian bawah. Kita lanjut ke contoh kedua. Sama seperti tadi, 589 desimal kita konversi ke dalam heksadesimal. Nah, kalau yang ini itu dari desimal ke heksadesimal ya. Baik, untuk LKS-nya silakan dibuka. Yang C, konversi desimal ke heksadesimal. Baik, berikutnya ini untuk konversi desimal ke heksadesimal ya. Masih mengikuti? Jadi di sini untuk cara konversi bilangannya dari desimal ke heksadesimal dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan basis 16. Contohnya di situ 3687 basis 10 ini akan dikonversi ke basis 16. Cara menghitungnya adalah 3687 dibagi 16, itu hasilnya ketemu 230 dan ada sisa 7. Nah, 230 berikutnya dibagi 16 ketemu hasilnya 14 dengan sisa 6, maka 6-nya ditaruh di samping kanan. Lalu 14 dibagi 16 jelas tidak bisa ya, sehingga hasilnya 0, sehingga sisanya adalah 14. Nah, di situ ada angka 7, ada angka 6. Loh, tapi di bawahnya kok ada angka 14, Pak? Nah, angka 14 ini ditulisnya bagaimana? Apakah 1467? Tidak, ya. 1467 ini bukan angka yang langsung dituliskan. Nah, di sini angka 14 itu kan di bawah 16, sehingga dia pasti ada perwakilan angkanya atau perwakilan hurufnya. Kalian ingat lagi bahwa untuk heksadesimal itu perhitungannya sampai angka 15 yang setara dengan desimal itu ya. Tapi setelah angka 9 itu angka 10-nya itu nilainya adalah A. Nah, A itu senilai dengan 10 kalau dengan desimal ya. Jadi yang 10 itu adalah A, 11 itu adalah B, 12 itu adalah C, 13 itu adalah D, 14 itu adalah E, 15 itu adalah F. Nah, kalau di sini angka 14 berarti ini adalah E. Nah, di bawahnya itu jadi hasil konversi bilangan desimal 3687 ke heksadesimal adalah 1467. Tapi karena angka 14 itu disimbolkan dengan huruf E, maka hasilnya adalah E67 berbasis 16 atau bilangan heksadesimal. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat video. Nah, teman-teman bisa juga mencoba dengan menggunakan kalkulator. 589 dibagi dengan 16 adalah 36. Sisanya adalah 13. Sisa 13 ini kita tuliskan dalam bentuk heksadesimal adalah dengan huruf D. Kemudian 36 kita bagi dengan 16, hasilnya adalah 2, sisanya adalah 4. Hasil 2 kurang dari 16 sehingga bisa kita langsung tuliskan di sebelah sini, sisanya adalah 2. Cara membacanya dari bawah ke atas, 2, 4, D. Kita tuliskan 2, 4, D.
Ini ya yang tertulis di sebelah kanan, ini 24D. Begitu caranya teman-teman. Nah, demikian pembahasan tentang sistem bilangan. Ya, jadi itu tadi untuk pembahasan lebih lengkapnya. Ya. Sehingga untuk perhitungannya kita bisa melihat di LKS atau juga bisa melihat dari perhitungan tadi. Kalau nanti kalian lupa, dengan cara bisa menyimak rekaman pembelajaran ini di YouTube supaya nanti tidak tertinggal. Dan mohon apabila untuk produktif, apabila ada beberapa yang masih belum dikuasai, maka usahakan segera dikuasai. Karena apa? Materinya saling keterkaitan. Sehingga kalau materi sebelumnya belum dikuasai, maka mempelajari materi selanjutnya itu nanti akan mengalami kesulitan. Ya, hampir sama dengan pembelajaran yang lain, tapi untuk produktif ini biasanya saling berkaitan. Seperti itu ya. Dan masih ada waktu. Yang kedua, konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan lain. Nah, A, konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan desimal dapat dilakukan dengan mengalihkan setiap angka dengan perpangkatan 2 sesuai dengan tempat masing-masing. Hasil penjumlahan dari perkalian tersebut merupakan bilangan desimal yang dicari. Nah, seperti itu ya. Nah, di situ ada contoh. Contohnya adalah 10110 dengan basis 2 ya, diminta untuk dikonversi menjadi basis 10 atau bilangan desimal. Maka caranya adalah 10110 dengan basis 2 sama dengan 1 yang di depan sendiri itu dikalikan 2 pangkat. Nilainya berapa ini Pak? Cara menghitungnya dihitung dari belakang. Yang belakang sendiri itu adalah dihitung N ya. Dihitung N-nya itu adalah 0, N0. Kemudian di depannya itu dihitung 1, di depannya lagi dihitung 2, di depan lagi dihitung 3. Jadi yang paling depan itu dihitung 4. Jadi menghitungnya 0 yang dari belakang ya, 0, 1, 1, 0, 1. Nah yang paling belakang sendiri itu nilainya 0. Nilainya 0. Terus yang depannya itu nilainya 1, depannya lagi itu nilainya 2, depannya lagi nilainya 3, depannya lagi nilainya 4 ya. Sehingga penulisannya kurung buka 1 dikalikan 2 pangkat 4 kurung tutup, ditambahkan karena angka berikutnya adalah 0, berarti 0 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, terus menurun gitu ya. Setelah itu tutup kurung, ditambahkan kurung buka 1 dikalikan 2 pangkat 2 tutup kurung, kemudian ditambah kurung buka 1 dikalikan 2 pangkat 1 tutup kurung, terus ditambah lagi karena angka yang terakhir adalah 0 ya, maka 0 dikalikan 2 pangkat 0 tutup kurung. Jadi baris terakhir itu adalah pangkatnya 0, di depannya itu pangkatnya 1, di depannya lagi pangkatnya 1, di depannya lagi pangkatnya tambah lagi 1, di depannya lagi pangkatnya tambah lagi 1 ya. Sehingga menjadi ya bawahnya ya sama dengan kurung buka 1 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16, sehingga ditulis 16 ya. Tutup kurung lalu ditambah kurung buka 0 dikalikan 2 pangkat 3 itu 8, berarti 0 dikali 8 ya. Kurung tutup terus ditambah kurung buka 1 dikalikan 2 pangkat 2 itu 4, berarti 1 dikalikan 4 tutup kurung terus ditambah kurung buka 1 dikalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2 ya, berarti langsung 2. Lalu tutup kurung ditambah 0 dikalikan 2 pangkat 0. Bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 itu adalah langsung ditulis 1. Sehingga di situ 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Nah, kemudian tutup kurung. Sekarang di bawahnya kita akan melihat proses hasil perhitungannya.
1 dikalikan 16 tetap ya 16 ya. Terus 0 dikalikan 8, angka berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya pasti 0 ya. Sehingga 16 ditambah 0 di situ ya. Kemudian 1 dikalikan 4, nilainya 4 ya. Lalu 1 dikalikan 2, nilainya 2. Lalu 0 dikalikan 1, nilainya 0. Sehingga jadilah 16 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0. Sehingga hasilnya adalah kalau dijumlahkan adalah 16 tambah 4 20 tambah 2 22. Sehingga hasil konversinya adalah 22 basis 10. Jadi konversi bilangan biner 10110 basis 2 ke bilangan desimal adalah 22 basis 10. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Silakan dari sini apakah ada pertanyaan? Ringga? Ya, Pak. Gimana? Dari penjelasan tadi ada yang dialami kesulitan enggak? Dari penjelasan yang di LKS. Agak bingung sih, Pak. Agak bingung. Alvin, bingung? Lumayan. Lumayan. Ya, terus Rafiq juga bingung? Apa paham? Enggak, saya suruh untuk mengerjakan tugas dulu belum. Paham enggak? Belum paham? Kemana ini? Wah, Cepet Baik, dong, kan ini ada penjelasan untuk berikutnya. Cepat ya. Kali bersecer akan membahas tersimple lain tentang bilangan total atau mengkonversi bilangan. Nah ini ya, ini konversi bilangan biner ke desimal. Perhatikan. Bilangan biner, misalkan di sini 10011. Oh maaf, belum saya share ya. Saya share dulu. Biner ke desimal. Nah, ini konversi bilangan biner ke Nah, desimal. bagaimana cara mengubah atau mengkonversi bilangan biner? Misalkan di sini 10011 kita konversi ke dalam bilangan desimal. Nah, caranya menempatkan setiap bit atau setiap digit bilangan biner dalam pola kelipatan 2, kemudian menjumlahkan semua nilai bit yang bernilai 1. Baik, kita langsung ke contohnya. Nah, misalkan di sini 10011. Nah, ini ya, di sebelah kanan ini ya, ini adalah angka binernya yang nanti akan diubah ke angka desimal ya. Berapa desimalnya gitu nantinya ya. Kita ingin ubah bilangan biner ini ke dalam bilangan desimal. Nah, pertama kita tuliskan kelipatan 2 mulai dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Sesuai dengan digit bilangan biner yang ditanyakan. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 digit bilangan biner, maka 2 pangkatnya juga harus ada 5. Mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Nah, kemudian kita tempatkan digit bilangan biner tadi. Nah, kita tempatkan digit bilangan biner ke kelipatan 2 ini mulai dari kanan ke kiri, yaitu 1, 1, 0, 0, 1. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan yang atas dengan yang bawah. Jadi, angka 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Teman-teman, 2 pangkat 0 adalah 1, berarti 1 kali 1 adalah 1. Kemudian kita lanjutkan 1 dikali 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian ini 0. Yang berikutnya juga 0. Kemudian 1 dikali dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16.
16 dikali 1 adalah 16. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Maka menghasilkan nilai 19. Nah, ini adalah hasil konversi dari bilangan biner 10011 ke desimal, yaitu menjadi angka 19. Nah, ini penjelasan lain yang mungkin nanti akan lebih mudah. Cuman kalau di sini lebih disingkat gitu ya. Cuman kalau di LKS itu dia dijabarkan secara keseluruhannya. Nah, sebenarnya prinsipnya sama, karena kalau kamu lihat di LKS, di situ itu yang ada di halaman 8 ya, yang 2A itu ya, itu kan 0 kali 2 pangkat 0. Nah, jadi yang terakhir sendiri itu adalah 2 pangkat 0, kemudian yang di depannya lagi itu adalah 2 pangkat 1, kemudian di depannya lagi itu pengalinya adalah 2 pangkat 2, depannya lagi itu pengalinya 2 pangkat 3, dan seterusnya, pengalinya 2 pangkat 4. Sehingga kalau di situ ada 5 digit, berarti dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling depan itu adalah 2 pangkat 4. Sehingga nanti tinggal diterjemahkan 2 pangkat 4 itu 16, 1 dikalikan 16. Karena dikalikan 1, maka bilangan berapapun akan tetap nilainya. Nah, jadi cara perhitungannya seperti itu. Masing-masing itu dikalikan 2 pangkatnya itu sesuai dengan urutan, tapi dimulai dari 0 dari belakang ya. Setelah itu, setelah dikalikan kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan akan ketemu hasilnya. Baik, kira-kira ini bisa dibuat latihan? Ya Pak, mengerjakan sesuatu? Siap? Baik, tugas. Bentar, kita coba apakah di sini bisa membuat suatu presentasi papan tulis virtual. Mulai papan tulis baru. Bisa nampak papan tulisnya? Bagikan. Dapatkan. Oh, tidak bisa dibagikan. Nah, ini kita coba menggunakan ini. Kita coba MS Paint aja ya. Kita coba sebentar. Nah, akan saya sharing di sini MS Paint-nya. Biar besar saja. Oke. Akan saya share MS Paint-nya. Nah. Bisa nampak ya? Bisa. Nah, kita akan coba. Di situ kita akan bahas yang 2A itu. 10 110 pangkat 2 ya. Kelihatan enggak kalian? Diperbesar ya biar kalian bisa melihatnya ya. Nah, gini aja. Saya perbesar. Di situ soalnya adalah 10 ya, basisnya 2. Lah, ini 2-nya ini harus kecil ya. Saya coba di luar dulu, terus di sini 2. Tapi lebih kecil. Apaan aja lah. Nah, gini ya. 10 110 basis 2. Kemudian di sini adalah 8 11 sama dengan
sama dengannya kurang ke atas. Nah, ini ya. Sama dengan titik terus basis 2. Ini di blok aja ini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, basis 2 ya. Maka pengerjaannya itu adalah ini, kita copy aja. CV. Nah, ini ya. Oke. 10110 basis 2. Nah, kita tulis 1 dulu. Nah, 1 ya. Oh, kurung buka dulu ya. Karena perhitungannya nanti banyak, jadi kurung buka, kemudian 1 dikalikan 2 pangkat. Lah, ini buat pangkatnya ini agak susah ini. Ini saya kasih tanda gini ya, pangkat berarti ya. Atau mungkin kalian bingung ya. Bingung apa enggak kalau saya kasih tanda pangkatnya seperti itu? Itu memang tanda pangkat. Bingung enggak kira-kira? Halo? Ini mana anaknya? Bingung. Bingung? Sudah, Iya, Pak. berarti 2 pangkat 4. Tuliskan aja di sini. Tulis di sini 8. 4. Lebih kecil ya. Seperti itu. Kemudian tutup kurung 11. Tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Kemudian ditambah karena angka berikutnya di sini adalah 0 ya. Kelihatan ya, 0 ya. Maka kita tuliskan 0 ya, sama pengurutannya. 0 dikalikan, ya Pak saya didikte. Dikalikan 2 pangkat 4. 4 kan sudah, berarti sudah 3 ya, berarti di sini pangkatnya 3. Nanti kita perkecil aja angka 3-nya nanti wis. Saya tulis pangkat 3 ya, spasi 3. Nanti akan saya cukup. Nanti akan saya pangkas lebih kecil nanti. Naik. Iya, udah kelihatan. Tidak mau. Atau saya agak ke ataskan ya. Nah, ini menandakan pangkat ya, supaya lebih mudah saja. Tutup kurung. Kemudian ditambah berapa itu? 1 ya. 1 kali 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 tutup kurung, nanti saja saya angkat lebih kecil. Kemudian ditambah lagi 1 lagi ya berikutnya ya. Ya, sebelah sini 1 ya. 1 dikalikan 2 pangkat 1 tutup kurung ya. Apakah selesai? Belum, ditambah lagi di sini 0 dikalikan 2 pangkat 0 ya, tutup kurung. Nah, seperti itu. Sekarang ini saya crop, tadi ada di sini juga, ini adalah pangkat, ini juga adalah pangkat. Nah, oke. Nah, berikutnya di sini kita mulai perhitungannya sama dengan ya
1 dikalikan 2 pangkat 4. Nah, ada yang tahu 2 pangkat 4 itu berapa nilainya? 8. Kurang tepat. Nah, supaya lebih mudah saya buatkan urutan. Nah, di sini saya taruh sini ya. Nah, jadi urutannya itu sini aja. 2 pangkat 0. Ini saya kasih tanda ini ya, kalau menandakan pangkat ya. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Terus 2 pangkat 1 itu sama dengan berapa? 2. 2, pinter. Oke, awal yang bagus. Berikutnya 2 pangkat 2 sama dengan 4, pinter. Loh Pak, kok ada pola? Iya, teruskan sih. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 6. Loh, iya kalau jumlah-jumlahan, ini perkalian. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 dikalikan 2 sama dengan 8. 8. Loh Pak, di sini kok ada pola? Iya. 1 2 4 8. Loh, ini kan 1 tambah 1 sama dengan 2, Pak. Iya benar. 2 tambah 2 sama dengan 4, Pak. Iya benar. 4 tambah 4 8. Berarti 8 tambah 8 16 dan seterusnya, ya. Jadi kalau ini di copy, ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya Pak enggak? Berarti kan tinggal menjumlahkan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16. Loh, gampang ya. Terus 2 pangkat 5 itu sama dengan 16 tambah 16, yaitu 32. Enak, enggak usah mikir sudah. Ya. 2 pangkat 6 sama dengan 32 tambah 32, 3 tambah 3 6, 2 tambah 2 4. Mudah ya. 2 pangkat 7 sama dengan 6 tambah 6 6 tambah 6 12 ya. Ya. 4 tambah 4 8. Loh, gampang ya. 128. Ya. 2 pangkat 8. Bapak kok banyak sekali? Iya, nanti bilangan digitnya juga banyak nanti. Jadi makin banyak nanti makin mudah untuk menghitungnya, karena kita tinggal lihat dari angka yang di sebelah kanan ini. 2 pangkat 8 sama dengan, ya udah Pak, 8 tambah 8 berapa? 16 ya. Tulis 6. Terus 2 tambah 2 4. Tambah yang 16 tadi berarti menjadi 5 ya. Terus 1 tambah 1 2 Pak. 2 5 6. Selesai. Ya. Dan seterusnya Pak, bisa ya, bisa, dan seterusnya sudah tidak masalah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dulu. Sekarang 2 pangkat 4 itu 16. Ya, enak sudah di sini ya. 1 dikali 2 pangkat 4 berapa tadi? 16 ya. 16 ditambah 0 kali 2 pangkat 3. Sebenarnya kalau 0 dikali itu tidak usah dihitung sudah wis. Karena kalau dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Nah, gitu aja ya. Pokoknya kalau depannya ini 0, wis tidak usah dihitung, wis pasti 0 wis lah. 1 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 tadi 4. Ya, berarti 1 dikali 4. Ya. Tambah lagi ini 1 kali 2 ya. 1 kali 2. Karena 2 pangkat 1 itu 2. Sekarang tambah lagi 0 dikalikan 2 pangkat 1. Kalau dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Tidak usah dihitung, tidak apa-apa sudah. Nah, ya. Setelah itu baru bawahnya sama dengan 1 kali 16 ya tetap 16. Tambah 0 ya tetap 16. Ya. Tambah 1 kali 4. 1 kali 4 ya tetap 4. Kita berarti tambah 4. Terus 1 kali 2 ya tetap 2. Tambah 2 berarti.
tambah 0 Dua. tidak dihitung. Tambah 0 tidak usah dihitung ya. Jadi 16 tambah 4 tambah 2. Hasilnya sama dengan 16 tambah 4 berapa? 20 ya. Terus tambah 2 berarti Iya. 22. Maka selesai. Nah, seperti itu. Jadi oh, ini layarnya kurang kecil ini. Itu bisanya dihapus aja lah. Aduh. Ini kurang gede. Ih. Jadi bilangan, nah iya. Ih. Jadi bilangan 10110 basis 2 nanti tak turunkan ya, sama dengan 22 basis 10. Nah, ini sekarang tak potong. Basis 10 potong. Nah, jadi seperti itu hasilnya. Ada pertanyaan sementara ini? Tidak ada? Sudah jelas ya cara perhitungannya ya? Ya. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis, nanti kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Dan untuk tugasnya, saya minta kalian belajar sendiri aja. Tugas angkanya terserah kalian bisa milih untuk bisa nyoba ngerjakan. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.